pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak. Bang, ketinggian abang itu ketinggian. Kebanyakan otak abang tuh. Kebanyakan otak di mana ada nabi-nabi sehingga bisa berbelit-belit. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca kitab saja, kau tidak mampu, kemudian kau menantang para ulama seolah-olah kau paling hebat. Kau bisa baca Al-Quran enggak? Saudara Ahmad Lisan? Ya bang. Ya Muslim bang. Muslim bang. Oke, silakan bang Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Silakan. Ahmad Lisan. Ya bang. Oke. Bang. Ya, Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim. Muslim bang. Oke, silakan bang. Ayo, tema kita seputar ini bang ya. Bahwa Quran itu berkata bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya gimana itu bang? Nah, jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu. Oh gini bang. Bukan, selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini. Ya, dengar juga bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh gini bang. Saya pun salah satu penggemar abang juga, kan gitu. Karena abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam. Nah, seperti ini saya bisa belajar sama abang. Cuman bang, abang ada yang salah abang. Makasih Mas. Di dalam tema abang itu. Salahnya? Top menuhankan Muhammad. Top menuhankan Muhammad. Jadi abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Justru itu bang, Muhammad itu Tuhan. Nah kan? Oke, jadi Anda bisa gini bang. Sebentar bang, ini nanti jangan-jangan Anda dibilang sebentar. Harus saya naikkan dulu muslim yang lain ya, supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia muslim mengaku Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rizal Motor, oke. Udo Rizal Motor, nyalakan kamera, Udo. Oke, Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim betulan? Oh, saya ucap ya bang, ini Silakan. demi Allah bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan ini yang itu. Tenang ya. Contohnya begini bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seusahanya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rizal. Coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang Muslim? Yes, sebenarnya Otak di sini. Akal dan pikiran kita. Ya, saya kasih begini aja dia. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang Muslim, coba. enggak Bang Ahmad Lisan itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang Rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari iblis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda? Dia pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin. Bukan nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad.
Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Muhammad. Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kau jelaskan, Bang Ahmad. Silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di bumi ini. Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bang? Roh. Oke, sebentar. Oke, so, Rijal. Oke, Rijal, Muhammad itu roh bukan? Ya, kalau dikaitkan Iya. Dia bilang, Bang Ahmad, ini munafik nih Rijal ini. Dia mengakui Muhammad itu roh katanya. yang tahu tadi. Rijal, sebentar. Coba Rijal. Sebentar, Rijal. Apakah Muhammad itu roh? Apakah Muhammad itu roh? Ya, Muhammad itu adalah rohnya Bang. Sudah diakui ya Bang Ahmad? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesia roh itu Tuhan. Bukan, Bang. Abang tahu nggak? Bukan kan? Ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Ini hanya standar ganda yang mereka. Kamu kan standar ganda. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas. Oke, arti ya rob itu apa? Sebentar. Ya rob itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? Itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, tidak. Ketika ada seorang muslim berkata, ya rob. Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, ya Robku kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? Gak pernah kepada Nabi. Nah, kan dia pengen rob. Oke, Muhammad rob enggak? Sebentar, Muhammad itu rob juga? Secara bahasa. Rijal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu rob atau bukan? Iya, rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya rob, salah nggak? Salah. Nah, kan rob tapi salah itu coba. Kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini. Yang ketika dikaitkan dengan makhluk dia nggak akan nyambung, maka dia Rabbul Alamin, maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Itu beda perbedaan. Oke, ketika Al-Quran berkata, oke, saya turuti. Ketika Fir'aun berkata, Anna Rabbukum A'la, diterjemahkan apa oleh Al-Quran? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba mana? Surat berapa itu? Kita buka kan? Surat berapa? Ini bohong mereka. Berapa? Surat berapa? Enggak, sebentar, surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa. Surat berapa? Surat berapa? Kemudian terjemah. Sebentar. Baca Quran bisa bang, artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Benar dia. Nah, katanya Tuhan. Muhammad roh nggak? Muhammad itu roh bukan? Iya, roh. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan benar atau salah? Memang oke. Saya balikin kamera saya dulu. Coba Dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Tidak, aku tahu dia. Surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, Anna Rabbukum A'la. Betul? Diterjemahkan apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata Anna Rabbukum, saya ini Rabbmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rabb dan dia berkata Anna Rabbukum, saya ini Rabb kalian, berarti bahasa Indonesia apa? Gak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang. Oke, jadi Muhammad Rabbnya umat muslim bukan? Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, Rabbnya umat muslim bukan ya? Itu diartikan. Inilah kalian ini.
Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan bang. Iya, Tuhan Muhammad itu Tuhan kalian. Oke, sebentar saya kasih kesempatan dulu Pak Ahmad Lisan. Gini, Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya kan umat Islam. Silakan, Pak. Narasikan dulu. Contohnya gini bang, saya punya anak, udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya inilah abangnya ini jadi roh. Nggak nyambung analogi. Jadi Tuhan orang ini dia yang Kau mengatur cari analogi yang agak pintar dikit. Kau cari analogi. Makanya abang harus pakai otak. Maka bisa dicerna oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita. Begitu. Kepemimpinannya Al-Quran abang. saja. Kepemimpinannya dia roh. Kau baca kitab Dia saja. yang Oke, berkuasa di Pak bumi, Ahmad dia yang Lisan. berkuasa di bumi. Sebentar, Pak Ahmad Lisan. Ya. Pak berikan statement Anda kepada orang-orang muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah rohnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Ini teman-teman sahabat muslim semuanya, jangan malu mengatakan roh Muhammad itu adalah roh kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Ya, makanya saya tidak Semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah. Hadis. Dia yang ngatur semua, dia yang letakkan. Iya. Jadi umat Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih tahu. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu rohnya umat Islam, betul atau salah? Yes, jangan diulang ya. Sebentar. Muhammad adalah rohnya umat Islam, betul atau salah? Betul. Betul. Oke. San, kau itu coba gunakan akal dan otaknya misalnya. Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku enggak sebelum diskusi lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari Bang, ketinggian abang itu ketinggian. Badan otak abang tuh. Badan otak di mana ada nabi-nabi Muhammad begitu. Jangan dengan cungon, kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca kitab saja, kau tidak mampu, kemudian kau menantang para ulama, seolah-olah kau paling hebat. Kau bisa baca Al-Quran enggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad. Enggak, aku tanya kau bisa baca Al-Quran enggak? Kau bisa baca Al-Quran enggak? Kau bisa baca Al-Quran enggak? Tanya bisa atau enggak? Kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran enggak? Aku tanya
itu. Bisa atau enggak? Gini aja. Jawab dulu. Oke, coba tampilkan Al-Quranmu Rizal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya Des, atau kalau diskusi itu jangan Iya, gini loh, coba kau buka Al-Quranmu, suruh dia baca. Sebentar aja. Buka Al-Quranmu, sebentar. Buka Al-Quranmu di situ, coba suruh dia baca tes. Bisa dia nggak bisa baca. Dia nanti kamu, ayo baca, belum baca Quran ayo. Aku nggak mau mempermalukan begitu. Nah, karena follow saya di DM kita tanding baca Quran. Tuh, ini tangan udah. Kalau begitu, kau bisa baca. Baik, aku tunjukin. Kata ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu rohnya umat Islam, gimana? Ayo, mana? Bang Edi, Ya? izin Bang Edi, saya mau ucapkan dulu apa inspirasi saya sama umat muslim yang seiman sama saya. Silakan Pak. Gini ya teman-teman muslim dimanapun anda berada, buatlah motivasi kamu romnya Bang Edi ini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edi itu jangan dilawan. Jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan misalnya, minum kencing onta, dikupas, dicari, salah apa enggak? Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok pertanyaan kamu Bang Edi itu pelajaran buat kamu semua. Termasuk kamu Rizal Motor. Jangan lantang. Muhammad itu rob. Kamu tahu Muhammad itu rob. Itu artinya orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum beliau dengan saya adalah orang ini. Muhammad itu wakil Tuhan Muhammad itu dia umat Islam. Kaum muslimin, bangun! Dialah yang menyebarkan agama Islam. Biar kamu paham Rizal. Gini Bang Ahmad, ini Rizal ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Ya aku itu Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu apa bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia apa? Beda Tuhan itu di dalam Enggak, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Tadi gitu. Nanti kalau seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya? Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Oke, berarti saya balik lagi nih ayat Al-Quran yang tadi nih. Sebentar, saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Quran surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal. Nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata Maqala. Yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih. Anna, perhatikan nih. Nih. Anna Rabbukum.
Ya, Ana Rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat Muslim, Ana Rabbukum, berarti artinya apa, Rijal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu roh bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Sekalipun Muhammad itu roh kalian, bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan, siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila bagaimana? Tapi Muhammad itu roh kalian. Nyiptakan kodok nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan, kau kan mengatakan, kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataan tadi? Coba kau kasih tunjuk pada aku. Macam tadi, ketika Firaun berkata, Indonesia. Yes, kau jangan ajarin dia. Silakan kalian berdua, silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab, Tuhan itu artinya ilah. Kau juga menunjukkan satu ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya kau nggak ngerti yang mau kiamat kurang sehari, lisan, kau akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Sebenarnya kita sepaham Bang, tapi apa yang keras kepala gitu? Enggak, aku nggak keras kepala. Aku sesuai lisan, aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba dulu kau. Abang ajarin aku. Kau mengaku orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang ulama. Orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa Bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa nggak bisa berarti karena istri apa gitu biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Pasti akan punya anak. 3 anakku Bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa sebenarnya Aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan. tidak ada Tuhan selain Tuhan selain yang Tidak ada Tuhan selain yang percaya Bani Israel, betul? ya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada Itu kan tulis di dalam Al-Quran gimana? Aku mau turun tadi. Aku mau turun tadi. Ini closing ya. Tetapi Jangan ganggu dulu Bang, saya tanya sama Bang. Coba dulu, itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Nah, gini Bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat, udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi ajaran itu gimana? Makanya itu Bang, saya sangat prihatin Bang. Gini Bang, gini. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Itu ajaran agama Islam. Itulah Bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit Bang. Agama ini gini Bang, ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Rohmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Roh, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Ini ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya, sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih.
Di dalam hadisnya, Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen lagi, mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ya, pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi rohmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai roh, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan dituhankan kepada Muhammad. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih. Penyebab orang jadi teroris Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih, saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih, kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang orang Muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih, saya tambah. Ada datanya sini. Nanti ada nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit kurang. Nah ini. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilu, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia. Ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Kenapa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajari membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ditambahin oleh Allah, ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang Muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang-orang Yahudi. Kamu harus memerangi dia.
hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Yahudi. Makanya saya sudah bilang, Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya bang undang-undang daging? Nah, itu dia, Bang. Karena begini, Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini, ayat-ayat hadis ini. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini, bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih, di umat Muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat Muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu bang. Malu mereka itu bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya kita bilang, menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat Muslim nggak percaya, Bang, mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang. Nih kata Abdul Somad, nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad? Nih, perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad. Sebentar. Nih. Ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat Muslim jadi nggak mau mengakui Injil karena ceramahnya Abdul Somad.